Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan gereja GCC, seluruh hamba Tuhan, dosen teologi dan mahasiswa teologi dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda karena hari ini kita kembali akan melihat pelajaran lanjutan yang kita siarkan melalui link YouTube Suara Kebenaran GCC. Topik ini masih berkaitan dengan pelajaran sesi yang lalu, yaitu doktrin Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus. Saya sudah siapkan 25 sesi yang membahas khusus doktrin Roh Kudus ini sehingga komplit, lengkap, sistematis, terstruktur dengan baik. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, kembali kami akan melanjutkan pelajaran kami di sesi yang ke-19. Mohon Tuhan berkenan untuk memimpin kami, menyertai kami, dan juga membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang akan kami pelajari pada saat ini, kami dapat menangkap dengan baik, kami dapat mengerti layar demi layar PowerPoint yang akan disajikan, baik di laptop kami, di layar handphone kami, maupun ketika kami membukanya melalui televisi. Semua itu disingkapkan ketika layar demi layar untuk menuntun kami, untuk memahami dengan baik. Buka mata kami dengan baik, supaya kami bisa menangkap kebenaran ini. Kami telah berdoa, dan kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lihat sesi demi sesi topik Roh Kudus. Sesi 1 sampai sesi 10 sudah ada di dalam YouTube. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami, bisa melihat kembali pelajaran tersebut. Kemudian sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20, kita sudah mengupasnya sampai sesi yang ke-18. Dan hari ini sesi yang akan kita kupas adalah sesi yang ke-19 dengan judul Hanya Roh Kudus yang membuat kita mengerti kebenaran Alkitab. Nah, setelah itu ada 5 sesi lagi. Sesi terakhir 4 simbol Roh Kudus. Maka topik Roh Kudus selesai. Kita akan masuk ke sesi yang ke-19. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti kebenaran Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata untuk bisa memahami Alkitab itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Karena Alkitab adalah sebuah buku yang sulit untuk dimengerti. Kenapa saya katakan sulit dimengerti? Bagaimana kita buktikan bahwa Alkitab sulit dimengerti? Jika Alkitab itu mudah dimengerti, di dunia itu nggak akan muncul banyak sinode gereja dengan doktrin berbeda-beda. Nggak akan mungkin muncul tafsiran-tafsir yang berbeda-beda. Oke, kita akan lihat pembuktiannya. Karena sulit dimengerti, maka Alkitab itu sangat berpotensi terjadi 2 hal. Yang pertama, terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Pendeta satu menafsirkan begini, pendeta yang satu menafsirkan begitu. Sinode yang satu menafsirkan begini, sinode yang satu menafsirkan begitu. Dosen teologi menafsirkan ayat ini begini, dosen teologi yang lain menafsirkan ayat ini begitu. Makanya penjelasan saya, tafsiran saya mungkin banyak yang berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh pendeta-pendeta. Sehingga yang jeleknya tuh begini, jeleknya manusia adalah ketika ajaran yang saya terima beda dengan yang Anda ajarkan, maka Anda sesat. Itu jeleknya manusia. Jadi menurut dia yang benar. Cobalah kita belajar sedikit rendah hati. Mungkin kita benar, mungkin juga orang lain yang benar. Karena yang namanya kebenaran nggak mungkin 2. You benar, gue juga benar. Alkitab nggak berdemikian. Alkitab hanya mengandung satu kebenaran. Yesus katakan di Matius pasal 5, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si setan. Makanya Alkitab juga bisa dipakai oleh setan untuk dimanipulasi, melakukan penyesatan. Iblis bisa memakai Alkitab. Bahkan nenek moyang kita jatuh dalam dosa.
iblis memakai ayat Alkitab untuk firman Tuhan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Ketika Allah berkata kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tapi iblis berkata kepada Hawa di Kejadian pasal 31, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan engkau makan buahnya, bukan? Iblis malahnya aktif mengutip ayat Alkitab untuk menyerang Hawa. Jadi mengurangkan firman Tuhan. Nah, di mana bedanya? Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Iblis berkata, jangan dimakan. Nah, kemudian Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan berkata, pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Lalu Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat, iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan berkata pasti mati. Iblis berkata sekali-kali nggak akan mati. Ayat Alkitab. Nah, demikian pula ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun yang dicatatkan di Matius pasal yang keempat, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi-tinggi, lalu memperdaya semua kerajaan dunia dan segalanya. Nah, setelah itu iblis berkata, lompatlah ke bawah. Karena ketika kau lompat, malaikat-malaikat akan datang menopang kakimu supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis itu sedang mengutip satu ayat Alkitab di Mazmur pasal yang ke-90. Bayangkan iblis hafal Alkitab. Maka ketika kita nggak memahami Alkitab, sangat berpotensi Alkitab itu dipakai iblis untuk menyesatkan kita. Apa yang menjadi penyebab di dunia ini muncul begitu banyak denominasi? Apa sih? Ribuan denominasi loh. Di Indonesia 326 sinode gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Hanya ada dua penyebab utamanya. Dua penyebab. Penyebab pertama adalah perbedaan penafsiran Alkitab. Yang satu tafsirkan begini, yang satu tafsirkan begitu. Dan yang kedua adalah manipulasi penyesatan dari iblis. Hanya dua itu saja. Dan kita lihat kedua penyebab itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dua sebab munculnya banyak sinode gereja. 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21, perbedaan penafsiran Alkitab. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Karena makin banyak ditafsirkan kehendak sendiri, makin banyak sinode yang muncul. Makin kacau kebenaran. Lalu manipulasi penyesatan iblis, Matius 18 ayat 6-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus ada. Artinya tidak bisa dihindari. Okay? Tidak bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, tidak bisa kita cegah. Tapi ketika kita terjebak dalam penyesatan atau menjadi agen dalam penyesatan, masalah besar muncul. Jadi hanya ada dua penyebab kenapa di dunia muncul begitu banyak sinode, muncul begitu banyak denominasi gereja. Salah tafsir dan penyesatan. Bukti Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Ketika murid-murid membaca Alkitab, mereka ternyata juga nggak mengerti. Itu dicatatkan di Lukas 24 ayat 44. Kemudian, Sida Ethiopia. Seorang pejabat Ethiopia, dia sebagai bendahara, okay? Menteri Keuangan negara Ethiopia. Dia ternyata menganut agama Yahudi. Dia sering kali melakukan perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem. Bolak-balik sering kali ke Yerusalem untuk beribadah. Satu kali dia sedang menuju ke rumahnya kembali ke Ethiopia. Dalam perjalanan naik kereta, dia sedang baca kitab Nabi Yesaya. Tapi dia nggak mengerti. Maka Tuhan mengutus Filipus datangi kereta itu, ketemu sama Sida Ethiopia. Dan begitu ketemu, Filipus bertanya, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak menuntut aku? Artinya bisa baca Alkitab tapi tidak bisa mengerti. Kemudian pengakuan Rasul Petrus bahwa kitab yang ditulis oleh Paulus itu sulit dimengerti. Jadi ketika Petrus baca tulisan Paulus, ternyata banyak rahasia yang sulit dia mengerti.
Dan sayangnya saat itu belum ada handphone. Dia nggak bisa telepon. Paulus, maksud kalimat ini apa? Atau belum ada WhatsApp, dia foto kirimkan ke Paulus. Nggak bisa. Kalau mau tanya tulisan Paulus, dia harus ketemu Paulus. Yang kita nggak tahu jadwalnya kapan bisa ketemu. Kemudian munculnya berbagai macam denominasi gereja yang dengan doktrin berbeda-beda disebabkan oleh Alkitab sulit dimengerti. Kalau Alkitab mudah dimengerti, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ilmu pasti seperti ini. Nggak akan muncul banyak sinode. Karena sudah ilmu pasti. Tapi ini kan Alkitab bukan ilmu pasti. Ilmu tafsir. Ilmu hermeneutika. Maka di sekolah teologi diajarkan ilmu penafsiran Alkitab, hermeneutika. Bahkan dalam dunia ilmu pasti saja oleh dunia teologi bisa berubah. Misalnya contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul? Tapi di dalam Alkitab 1 tambah 1 bisa 1. Buktinya suami dengan istri. Keduanya menjadi 1. 2 orang dipersatukan jadi 1. Nah ini kan pusing lagi. Tritunggal. 3 menjadi 1. Atau 3 adalah 1. Nah ini kan pusing lagi. 3 ya 3. Kenapa ada 3 lalu 1? Makanya sulit difahami. Semua umat Kristen, apalagi hamba Tuhan, seorang pendeta, pasti berharap dia itu bisa mengerti isi Alkitab itu dengan baik. Karena seorang pendeta adalah seorang pengkhotbah, seorang pengajar. Karena itu dia berindu untuk bisa memahami Alkitab. Tapi kan nggak gampang memahami Alkitab. Apalagi ketika Anda membaca Alkitab, mukanya sudah seperti anak laki-laki ini. Hanya ada satu jawaban. Anda lagi pusing tidak mengerti Alkitab. Betul? Karena memang sulit dimengerti Bapak Ibu. Maka ketika tidak memahami Alkitab sangat bahaya. 3 alasan kenapa seorang hamba Tuhan itu harus bisa mengerti Alkitab. 3 alasan. Yang pertama, agar tidak memunculkan ajaran manusia. Yang kedua, agar tidak menjadi pemimpin yang buta. Dan yang ketiga, agar tidak menjadi penyesat. Maka seorang hamba Tuhan mutlak harus bisa memahami kebenaran-kebenaran Alkitab. Jangan malu bertanya. Jangan malu untuk belajar. Saya seorang pendeta. Saya banyak memberikan pengajaran dan banyak pendeta-pendeta senior. Bahkan ada yang sampai umur 80 tahun menjadikan saya sebagai mentor. Jadi ketika dia baca Alkitab atau mau siapkan khotbah, lalu ada ayat yang dia tidak mengerti, suka WhatsApp, Pak Nathan, ini ayat maksudnya apa ya? Kadang-kadang telepon, Pak Nathan, maksud ayat ini gimana, bisa tolong bantu jelaskan? Bukan berarti saya hebat. Enggak. Saya juga belajar. Makanya saya banyak kali Alkitab. Nah mungkin yang ditanyakan Pak saya tahu. Kalau saya nggak mengerti pun saya akan berkata, sorry bro, saya akan coba selidiki, nanti saya kasih tahu Anda ya. Saya nggak akan sok-sok tahu, sok mengerti. Nggak. Kalau saya nggak mengerti, saya katakan tidak mengerti. Kalau saya mengerti, saya akan bagikan. Demikian pula, apa yang saya memahami, topik Roh Kudus, saya bagikan sampai 25 sesi. Bukan berarti saya lebih hebat. Enggak, sama-sama belajar. Mungkin Tuhan titipkan kepada saya, ada sedikit karunia atau talenta mengajar. Itu aja. Kita lihat yang pertama, agar tidak memunculkan ajaran manusia. Ketika suatu ajaran menyimpang keluar dari Alkitab, maka itu disebut ajaran manusia. Ajaran manusia. Jadi ajaran manusia muncul karena hamba Tuhan nggak mengerti Alkitab. Kalau dia mengerti Alkitab, pasti ajaran yang disampaikan itu ajaran Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih, sangat-sangat penting untuk hal tersebut. Dan yang dikorbankan itu adalah jemaat. Karena ketika hamba Tuhan mengajarkan menyimpang dari Alkitab, maka ajaran manusia muncul. Dan ketika ajaran manusia yang dipegang oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus hati, maka ibadah mereka menjadi sia-sia atau percuma. Jadi yang katakan bukan saya. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai ajaran manusia. Matius 15 ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa orang memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan? Menyembah Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan.
Karena Tuhan dengan firman kesatuan yang tidak terpisahkan. Yohanes pasal 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dengan Allah itu kesatuan. Tapi ketika ajaranmu menyimpang dari firman Tuhan, Tuhan tidak ada di sana. Maka di sini dikatakan hatinya jauh dari aku karena tidak ada firman. Lalu apa yang mereka ajarkan? Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma artinya sia-sia, nggak ada gunanya engkau beribadah kepadaku. Kan aneh nih. Satu sisi Tuhan suruh kita tekun beribadah. Ibrani 10:25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi di sini karena sia-sia beribadah. Kenapa bisa demikian? Karena kita memegang ajaran manusia, perintah manusia, doktrin sinode. Itu masalahnya. Karena itu, di dalam ibadah, kita tuh harus mengorbankan 3 hal. Korban waktu. Sekali ibadah berapa lama? Yang jelas 2 jam itu sudah di gereja. Pujian, khotbah, pengumuman, doa, sudah 2 jam di gereja. Lalu perjalanan. Nah, tergantung dekat atau jauh rumah Anda. Saya punya jemaat. Ada yang dari Cipondo, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi. Semuanya berkumpul di satu titik di gereja Ketapang. Bayangkan dari Bekasi, dari Tangerang ke gereja. Bahkan ada yang dari Lipo Karawaci ke Jakarta Pusat. Perjalanan sekali jalan minimal 1 jam. Berarti bolak-balik 2 jam. Ke gereja 4 jam. Korbankan waktu 4 jam. Nah, kalau ibadah itu sia-sia, ngapain Anda berkorban? Saya tahu mungkin Anda ke gereja juga jauh. Lalu korban tenaga. 2 jam dengar khotbah pendeta. Kalau khotbahnya menarik, bersyukur. Kalau khotbahnya nggak menarik, terkantuk-kantuk, Anda harus mendengarkan. Betul? Lalu korban uang. Biaya transportasi. Kemudian uang persembahan, kolektor. Belum lagi ketemu pendeta, khotbahnya perpuluhan melulu. Perpuluhan, minggu ini perpuluhan, minggu depan perpuluhan. Bukan berarti gereja nggak penting perpuluhan. Penting. Dan perlu Anda tahu, saya mendirikan gereja dari tahun 2012 sampai sekarang belum pernah satu kali pun saya khotbahkan tentang persembahan persepuluhan. Belum pernah. Tapi bukan berarti nggak penting duit. Penting. Kalau nggak ada duit, gereja nggak bisa jalan. Hamba Tuhan nggak bisa hidup. Tapi puji Tuhan, walaupun saya tidak khotbahkan perpuluhan, gereja tidak kekurangan duit karena ada Tuhan sudah sediakan. Nah, 3 pengorbanan Anda menjadi sia-sia ketika Anda pegang doktrin sinode. Ajaran manusia. Lalu kenapa bisa muncul ajaran manusia? Karena hamba Tuhan tidak mengerti Alkitab. Masalahnya di sana. Lalu yang kedua, agar tidak menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Nah, perhatikan animasi ini Bapak Ibu. Yang berjalan di depan, yang menuntun. Yang kedua, yang dituntun. Di sini ada 2 orang yang sama-sama buta. Yaitu pemimpin yang memimpin dan dipimpin. Memimpin dan dipimpin. Nah, siapakah memimpin dan dipimpin? Kalau kita mau tarik lebih awal, memimpin dan dipimpin, memimpin adalah sekolah teologi, STT. Sedangkan yang dipimpin adalah mahasiswa teologi. Cikal bakal kesalahan itu dari sekolah teologi. Ketika sekolah teologi salah mengajarkan, mahasiswa akan terapkan lagi apa yang diajarkan salah. Contoh nih, sekolah teologi yang menganut baptisan selam nggak mungkin ajarkan baptisan percik. Betul nggak? Maka setelah mahasiswanya lulus, pasti mengajarkan dan mempraktekkan baptisan selam. Lalu bagaimana dengan sekolah teologi yang menganut baptisan percik? Oke? Sekolah teologi yang menganut baptisan percik, pasti dia akan ajarkan mahasiswa baptisan yang benar percik. Nah, setelah mahasiswanya lulus, lalu mempraktekkan dan mengajarkan baptisan percik. Nah, muncul kan 2 kebenaran, percik atau selam. Mana yang benar? Nggak mungkin dua-duanya benar. Karena Efesus pasal 4 ayat yang kelima, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Kalau Tuhan itu 1, nggak mungkin Tuhan yang 1 akan berikan 2 macam baptisan. Nggak mungkin. Kemungkinan adalah salah tafsir. Ketika salah tafsir, maka ajaran manusia muncul. Doktrin sinode muncul.
Maka ada denominasi atau sinode yang memegang baptisan percik. Ada sinode yang menganut baptisan selam. Ada lagi sinode yang memegang ajaran baptisan bendera. Ini kan beda lagi. Bapak Ibu yang saya kasih. Tentu saja orang buta yang dimaksudkan di sini adalah simbolis. Bahwa keduanya sama-sama tidak mengerti Alkitab. Jadi orang buta pertama adalah sekolah teologi, orang buta kedua adalah mahasiswa teologi. Setelah itu tahap kedua, orang buta pertama adalah pendeta yang dulunya jadi siswa teologi. Orang buta kedua adalah jemaat. Nah, kalau pendeta tidak memahami Alkitab, buta terhadap Alkitab, sedangkan patokan dari seorang jemaat adalah pendetanya. Kalau pendetanya salah memimpin, ujung-ujungnya itu apa? Yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Mengerikan nggak? Mengerikan. Lubang yang dimaksudkan di sini juga simbolis, bukan lubang God, enggak. Simbolis, makna lahiriah ditarik ke makna rohania. Orang buta, tentu maksud Tuhan Yesus buta, contoh itu orang benar-benar buta. Nah, bagaimana orang buta bisa nuntun orang buta? Kalau mau itu adalah orang buta dituntun orang melek. Nah, atau yang melek, yang buta itu orang itu buta tapi kakinya normal. Oke? Kakinya normal, badannya sehat. Sedangkan satu lagi matanya melek tapi kakinya lumpuh. Nah, kita bisa bekerja sama, gua gendong. Seperti lagunya Mbah Gomlo, tak gendong kemana-mana tak gendong. Betul? Kan bisa. Tapi kalau dua-duanya buta, ya sudah. Orang pertama masuk ke lubang, orang kedua ikut masuk ke dalam lubang. Lubang di sini itu adalah secara makna rohani kebinasaan. Jadi orang pertama binasa, orang kedua juga ikut binasa karena ajarannya keliru. Tahap 1 orang buta pertama adalah sekolah teologi dan orang buta adalah mahasiswa teologi. Sedangkan tahap kedua, orang buta pertama adalah hamba Tuhan dan orang buta kedua adalah jemaat. Karena sama-sama tidak memahami Alkitab, sama-sama tidak mengerti firman Tuhan, sama-sama buta. Dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Karena itu, pendeta-pendeta hati-hati. Ketika kita salah mengajarkan, kita bukan hanya mengorbankan diri kita masuk dalam lubang. Orang yang mengikuti kita pun akan masuk ke dalam lubang. Maka jangan jadi pemimpin buta. Harus sesuai dengan Alkitab ajaran kita. Lalu yang ketiga. Agar tidak menjadi seorang penyesat. Penyesat. Ketika seorang hamba Tuhan tidak mengerti kebenaran Alkitab. Nggak mengerti. Dia baca. Nah, yang namanya pendeta kan harus tafsirkan Alkitab kan. Dan ketika salah tafsirkan, akhirnya kan jadi penyesat. Hamba Tuhan itu sangat berpotensi diperalat iblis dari internal Kristen untuk mendatangkan penyesatan. Makanya ayat yang sudah kita baca di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, Yesus katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Artinya penyesatan tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Tapi Tuhan Yesus berkata, celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan berikan hukumannya berat. Nah, yang menjadi penyesat ini siapa? Dalam segala penyesatan itu adalah si iblis. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7-9. Iblislah yang menjadi dalang dari segala penyesatan. Dari nenek moyang kita sudah disesatkan sampai akhir zaman. Penyesatan. Bahkan penyesatan akan mencapai puncaknya pada akhir zaman. Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Saat itu murid-murid bertanya, apa tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Dan Yesus berkata, waspadalah terhadap penyesatan. Banyak orang yang akan tersesat di akhir zaman. Penyesatan akan mencapai puncaknya pada akhir zaman. Maka akan muncul berbagai macam denominasi doktrin berbeda-beda. Kenapa? Karena masalah penyesatan. Yesus ingatkan bahwa seorang hamba Tuhan
bisa menjadi penyesat karena dia tidak mengerti kitab suci. Jadi penting sekali bagi seorang hamba Tuhan mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang kalau mengerti kitab suci nggak akan tersesat dan juga tidak akan jadi penyesat. Maka jemaat kalau Anda mengerti Alkitab, maka engkau tidak akan disesatkan. Demikian pula hamba Tuhan, kalau engkau mengerti firman Tuhan, ajaranmu sesuai Alkitab, maka engkau tidak akan menyesatkan orang, tidak akan jadi penyesat. Nah, seorang bisa jadi penyesat dipakai oleh iblis karena dia tidak benar-benar memahami Alkitab. Ya sudah, iblis yang bekerja, sehingga tersesatlah. Agar tidak menjadi penyesat, maka seorang hamba Tuhan dituntut untuk benar-benar mengerti kebenaran Alkitab. Makanya yang namanya belajar itu seumur hidup. Para hamba-hamba Tuhan, yang namanya belajar itu seumur hidup. Saya belajar, Anda juga belajar. Walaupun saya dosen teologi, saya juga seringkali belajar khotbah-khotbah orang lain, apa yang disampaikan saya selidiki ulang. Kalau benar saya akan pegang. Nah, saya juga seorang pengajar dan banyak pendeta-pendeta juga belajar. Dan semoga pendeta-pendeta yang mengikuti sesi ini punya kerendahan hati untuk belajar. Terutama topik Roh Kudus dari sesi 1 sampai sesi 25, saya itu sangat berharap hamba-hamba Tuhan pelajari. Jangan komentar dulu. Karena saya melihat hanya pelajari satu sesi langsung dicap, oh Pak Nathan sesat. Padahal untuk memahami doktrin Roh Kudus itu harus membuka satu frame yang besar. Dari sesi 1 sampai sesi yang ke-25. Baru Anda mengerti. Baru buka cover buku Anda berkata, buku ini nggak benar. Baru lihat judulnya, baru covernya. Anda nggak melihat isinya. Jangan menilai sebuah buku dari covernya. Keseluruhannya isi baru bisa tahu. Matius 18 ayat 6 dan 7 kita sudah baca tadi. Saya hanya menekankan ulang di sini. Memang penyesatan harus ada. Artinya tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari. Tapi Tuhan berkata, celakalah orang yang mengadakannya. Artinya Tuhan Yesus sangat benci kepada orang yang melakukan penyesatan. Maka di ayat yang ke-6 Tuhan mengajarkan cara bunuh diri untuk pendeta. Cara bunuh diri untuk penyesat. Maka ajaranmu jika sesat, maka yang berlaku untuk Anda adalah ayat yang ke-6. Lehermu diikat pakai tambang, lalu ujung dari tambang itu diikat dengan batu kilangan. Penilaian batu kilangan, waktu saya kunjungi Israel, saya melihat sebuah batu kilangan lebih tinggi dari badan saya. Bulat itu. Jadi berapa beratnya. Nah setelah itu dicampakkan ke dalam laut. Biasa kan kalau mayat itu sudah membusuk pasti mengambang ke atas. Tapi kalau sampai ratusan kilogram, mungkin tontonan batu kilang itu berat, membusuk, membengkak bagaimanapun, tidak akan bisa narik mayat itu ke atas. Artinya kalau engkau menjadi penyesat, binasalah dan jangan naik bangkit lagi. Itu maksud Tuhan. Karena takut menjadi penyesat, maka saya menghabiskan waktu 12 tahun sekolah teologi. Di 3 sekolah teologi yang berbeda-beda. Jadi saya sekolah teologi bukan teologi abal-abal. Bukan beli ijazah palsu. Tapi resmi. Saya menuntut sekolah teologi benar-benar duduk di bangku sekolah 12 tahun lamanya. Ke 3 STT. Yang pertama STT Kanan. Yang kedua STT Harvest. Dan yang ketiga STT di Salatiga, UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. 3 kali. Dan 3 kali. Oke, ini. Dan setelah saya mengikuti sekolah teologi di 3 STT yang berbeda, sampai sekarang, setiap malam, bahkan sampai subuh, saya menggali Alkitab, baca Alkitab, koreksi ulang. Saya takut jangan sampai ajaran saya itu menyimpang. Saya salah mengajar. Karena itu, ketika saya menyampaikan ini, di sini kan yang dengarkan khotbah saya, pengajar saya, ada dosen-dosen teologi. Tolonglah kalau menurut Anda, saya punya ajaran salah. Nah, hubungi saya. Kan bisa dilihat link YouTube kami. Hubungi saya, Pak Nathan, yang ajaran Anda salah begini. Saya siap dikoreksi. Saya ingin belajar.
Tapi jangan karena Anda nggak cocok dengan Anda berkata, sesat. Nah, di mana sesatnya? Di mana salahnya? Itu yang ingin saya tahu. Karena saya juga manusia, bisa saja salah. Tapi bisa juga benar. Nah, kalau benar, peganglah. Karena itulah, saya juga khawatir, jangan sampai saya salah mengajar, maka saya juga membutuhkan sekolah teologi. Saya sekolah teologi di STT Kanaan tahun 1992 sampai 94. Kemudian, setelah itu saya melanjutkan studi banding ke STT di Taiwan 1 tahun. Setelah itu saya melanjutkan lagi di STT Harvest Lipo Karawaci yang rektornya Pak Jimmy Untoro tahun 1998 sampai 2003. Nah, setelah itu saya lanjutkan lagi di STT Satya Wacana Salatiga tahun 2003 sampai 2005. Jadi total saya habiskan waktu 12 tahun benar-benar duduk di bangku sekolah. Sedangkan banyak pendeta beli ijazah. Saya juga ditawarkan, Pak Nathan, you mau dapat gelar doktor nggak? Ini tuh. Iseng-iseng tanya, syaratnya apa? Oh, tinggal bayar 30 juta. 30 juta. Anda nggak usah kuliah. Hanya 1-2 kali nongol di kampus supaya diambil fotonya. Oh, Anda kuliah. Kan gila juga menurut saya ya. Makanya banyak pendeta ngawur-ngawuran. Nggak mengerti ajaran Alkitab. Tapi khotbah dari salah mengajar. Namun, untuk memahami Alkitab bukan ditentukan berapa lama Anda ikut sekolah teologi. Bukan karena 12 tahun Nathan ikut sekolah teologi. Di 3 teologi berbeda, pasti Nathan mengerti Alkitab. Bukan itu jaminannya. Ya. Bukan juga karena Anda banyak gelar. Gelarnya lebih panjang dari namanya. Saya kenal seorang profesor. Itu gelarnya udah banyak tuh. Dia dapat gelar profesor dari RRC. Kebetulan beliau adalah koko saya sendiri. Memang orangnya pintar. Ya. Tapi mengerti Alkitab bukan ditentukan banyak gelarmu, sederet gelarmu, pasti memahami Alkitab. Enggak, bukan masalah itu. Dan bukan juga ditentukan berapa kali engkau sudah baca Alkitab dari Kejadian Wahyu, Kejadian Wahyu, Wahyu, Kejadian, Wahyu, Kejadian. Bukan berapa kali Anda sudah baca Alkitab dan juga bukan ditentukan berapa banyak ayat Alkitab yang Anda hafal. Bukan itu. Untuk bisa mengerti Alkitab, Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Okay? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa harus dipimpin Roh Kudus? Masalah itu begini. Manusia biasa itu tidak mungkin bisa menulis Alkitab. Karena kitab suci ditulis oleh Roh Kudus. Manusia biasa tidak bisa menulis Alkitab. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang. Dengan background kehidupan, latar belakang pendidikan berbeda-beda. Ada yang pendidikan tinggi, ada yang tidak pernah sekolah. Di dalam kitab yang berpendidikan tinggi, Musa. Pendidikan lumayan tinggi. Di istana Firaun dia didik. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan juga 4 pemuda yang tinggal di istana Babel. Pendidikan lumayan tinggi. Kemudian di Alkitab, siapa lagi? Perjanjian Lama, ada seorang bupati. Kalau nggak salah Nehemia, seorang bupati. Kayaknya pendidikan lumayan tinggi. Nah, di Perjanjian Baru, pendidikan yang tinggi ya Paulus. Pendidikannya tinggi. Nah, sisanya banyak yang pendidikannya rendah. Murid Yesus. Nelayan kenail kecil. Apakah mereka berpendidikan? Di Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pendidikan murid-murid itu nggak tinggi. Bukan orang terdidik. Tapi ketika murid-murid menulis kitab suci, yang baca siapa? Profesor. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Dia jangan-jangan Yohanes tidak lulus SMP atau SD. Tapi hasil tulisannya yang baca profesor-profesor. Artinya kitab suci nggak mungkin ditulis oleh manusia. Yang kedua, masa hidup berbeda-beda. Yang satu sudah lama mati, yang satu baru lahir. Okay? Jadi jarak mereka itu jauh. Mereka tidak saling kenal. Tidak saling kenal karena tempat tinggalnya berbeda. Setelah saya pelajari Alkitab, ternyata penulisan Alkitab, para penulis dari 40 itu dari 3 benua yang berbeda loh. Oke, Bapak Ibu. Yang satu tinggal di sini, yang satu tinggal di sono. Yohanes tinggal di Pulau Patmos. Patmos ada di mana? Nah, ini kan perlu kita selidiki. Ada Asia, ada di Palestina. Bapak Ibu yang saya kasih, kemudian tidak pernah saling berkomunikasi.
tidak saling kenal, tidak saling komunikasi. Dan saya yakin yang menulis ini tidak pernah baca kitab yang ditulis ini. Nggak pernah saling mengerti apa isinya. Tapi anehnya mereka tidak saling kenal, tidak tahu apa yang ditulis oleh si A dan si B. Tapi hasil tulisannya seiring sejalan. Hasil tulisannya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi satu dengan lain. Hanya ada satu jawaban untuk itu, karena sumber penulis hanya satu. Roh Kudus. Roh Kudus. Karena itu, hanya ada satu jawaban untuk hal ini. Alkitab adalah firman Tuhan yang berasal dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Perhatikan kata Alkitab dan Roh Kudus. Artinya Alkitab yang kita pegang hari ini munculnya karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin para penulis kitab suci. Ibarat saya menulis sebuah buku. Penulisan kitab suci ibarat begini. Katakanlah saya menulis buku, mengarang sebuah buku. Buku yang saya tulis itu ada 2.500 halaman, tebal. Oke, dengan topik yang berbeda-beda. Nah, waktu saya tulis, sebentar saya pakai bolpen biru untuk menulis. Nanti saya pakai bolpen hitam untuk menulis. Nanti saya pakai bolpen coklat untuk menulis. Nanti saya pakai bolpen hijau untuk menulis. Nanti saya pakai bolpen merah untuk menulis. Nah, apakah setelah saya selesai menulis 1 tahun, saya tulis buku itu 2.500 halaman, apakah isi buku saya itu bertentangan? Tidak. Karena otak dari penulisnya itu hanya satu, otaknya Nathan. Sehingga nggak mungkin dong halaman pertama bentrok dengan halaman terakhir. Enggak. Pasti halaman pertama sampai ke halaman terakhir akan sejalan karena sumber penulisan Alkitab. Penulisan buku ini adalah satu, yaitu otaknya Nathan. Nah, demikian pula penulisan Alkitab. Oke. 40 penulis itu ibarat 40 bolpen dengan warna-warni yang berbeda. Oke, sedangkan sumber penulisan itu hanya satu, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang menuntun para penulis itu sehingga hasil tulisannya tidak bentrok satu dengan yang lain. Karena itu kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus sebagai bukti bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi sumber munculnya kitab suci. 2 Petrus 1 ayat 20-21 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan kata kitab suci yang saya buat kelap-kelip dan juga kata Roh Kudus. Artinya kitab suci muncul, kitab suci ditulis karena pimpinan Roh Kudus. Lalu ada kata orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, orang-orang berbicara atas nama Allah itu artinya mereka adalah penulis kitab suci. Dengan kata lain, semua penulis kitab suci dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga otak dari penulisan Alkitab itu, kitab suci hanya satu, yaitu Roh Kudus. Maka tidak bertentangan satu dengan lain. Coba kalau penulisnya itu masing-masing menulis karena ide otak mereka, pasti banyak bentrok. Ketika Musa menulis asal-usul manusia, yang lain juga disuruh tulis. Mungkin Nabi Musa katakan manusia diciptakan dari tanah. Yang lain mungkin lain, diciptakan, manusia adalah perubahan dari makhluk lain. Teori evolusi, teorinya Darwin. Ini kan jadi masalah lagi. Oke. Malaikat, dari mana sih asal-usul malaikat? Kemudian iblis, dari mana asal-usul iblis? Mungkin penulis kitab suci dan pimpinan Roh Kudus mengatakan iblis adalah malaikat yang berotak. Tapi kalau Anda nggak mengerti itu, lalu Anda tulis dari mana iblis? Oh, iblis itu ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan ciptakan setan. Nah, ini kan jadi masalah lagi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat Alkitab kita itu ada 2 bagian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, berbicara tentang penulisan, kita lihat. Jika Perjanjian Baru, para penulis kitab suci dipimpin oleh Roh Kudus, kita setuju.
Oke, kita setuju. Karena karena setelah Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, baru kitab suci Perjanjian Baru ditulis. Dengan kata lain, semua penulis Perjanjian Baru dipimpin oleh Roh Kudus karena Roh Kudus sudah diturunkan di hari Pentakosta. Nah, yang menjadi masalah adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Nah, apakah para penulis Perjanjian Lama, ada nabi-nabi, kemudian ada raja, kemudian ada gembala, apakah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Mengingat Roh Kudus baru diturunkan hari Pentakosta. Bapak Ibu saya kasih, tetap penulis kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sama-sama dituntun oleh Roh Kudus. Sekarang kita buktikan bahwa sumber penulisan Alkitab adalah Roh Kudus. Kedua bagian Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang penulis. Semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Baik penulis kitab suci Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab maupun kitab suci Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Dari 40 penulis semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Kita buktikan Markus pasal 2 ayat 35 sampai 37. Ini perkataan Yesus ya, karena Yesus yang menegaskan loh. Pada suatu ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Kitab Taurat. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Perhatikan kata, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Artinya, Daud ini waktu menulis dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika dia menulis kitab Mazmur, dia pimpin oleh Roh Kudus. Termasuk juga penulis kitab Taurat. Musa. Dia menulis juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia Tuhannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh hikmat, dengan penuh minat. Jadi, Yesus sudah tegaskan, penulis Perjanjian Lama salah satunya adalah Daud dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, ketika Daud menulis kitab Mazmur ini lalu Tuhan memimpin, mengilhamkan kepada Daud untuk menulis apa saja yang perlu disampaikan. Bapak Ibu yang saya kasih, sudah jelas ya? Roh Kudus yang menuntun. Nah, karena sumber penulisan Alkitab adalah atas pimpinan Roh Kudus, maka untuk mengerti isi Alkitab, Anda mutlak harus dipimpin oleh Roh Kudus. Wahai para dosen teologi, wahai para pengajar-pengajar, wahai para pendeta-pendeta, kalau engkau ingin mengerti isi Alkitab, engkau harus dituntun dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menjadi sumber penulisan Alkitab. Saya berikan perbandingan begini. Saya menulis cukup banyak buku, hampir 20 judul buku yang saya tulis. Nah, apa yang harus Anda lakukan agar ketika membeli buku saya, membacanya, Anda bisa mengerti? Apa yang harus Anda lakukan? Katakanlah, buku rahasia di balik pencobaan. Nah, itu saya mengupas, itu 300 halaman lebih. Saya mengupas rahasia di balik pencobaan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Itu banyak kebenaran-kebenaran yang saya singkapkan. Walaupun Yesus dicobai di padang gurun yang dicatatkan di Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Dari 11 ayat saya singkapkan menjadi sebuah buku tebalnya 300 halaman lebih. Ketika Anda dapatkan buku itu, Anda baca. Setelah baca, Anda hanya mengerti 70%. 30% Anda tidak mengerti. Apa yang harus Anda lakukan? Baca ulang. Oke, baca ulang sekali lagi. 71%. Baca ulang. 72%. Mentoknya Anda hanya mengerti 75%. 25% Anda tidak bisa mengerti. Apa yang harus Anda lakukan? Satu-satunya jawaban, cari saya. Hubungi saya. Karena saya yang menulis buku ini, pasti saya tahu. Misalnya ketika Anda menemukan penjelasan bagan-bagan ini,
Anda nggak mengerti maksudnya apa ya bagian ini ya. Nah, ketika temu saya, oh maksudnya begini-begini. Anda bisa memahami sampai 100% sama seperti penulisnya. Nah, demikian pula penulis kitab suci adalah Roh Kudus. Jadi penulis kitab suci adalah Roh Kudus. 40 orang itu hanya sebagai mediator. Hanya sebagai alat. Kalau penulisan kitab suci adalah dari Roh Kudus, maka untuk memahami Alkitab, engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Baru bisa. Kalau enggak, Anda tidak akan bisa mengerti. Karena sumber atau otak dari penulisan Alkitab itu adalah Roh Kudus. Maka seorang pendeta untuk memahami Alkitab mutlak dituntun oleh Roh Kudus. Karena itulah Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Kenapa disebut roh kebenaran? Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita, memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran Alkitab. Walaupun dia memiliki pendidikan tinggi teologi dengan sederet gudang, kalau tanpa pimpinan Roh Kudus, roh kebenaran, engkau tidak akan bisa memahami kebenaran. Akan bisa. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Diungkapkan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Kita lihat Roh Kudus adalah roh kebenaran. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Perhatikan roh kebenaran. Fungsi roh kebenaran itu apa? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Tuhan Yesus katakan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, kalau ada roh kebenaran, maka roh kebenaran akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh firman Tuhan. Baru engkau bisa memahami firman Tuhan. Kalau enggak, engkau tidak akan bisa. Karena yang bisa menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan harus roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus akan mengajar kita memahami kebenaran. Banyak hal yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. 3 tahun siang malam teori praktek rupanya tidak cukup. Sehingga Yesus masih banyak yang ingin Yesus sampaikan kepada mereka. Tapi waktu Yesus itu hanya 3 tahun. Akhirnya Yesus melanjutkan pelajaran kepada murid-muridnya, memberikan kebenaran firman Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk itu. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan 2 kata. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yaitu Roh Kudus. Okay? Mengajarkan segala sesuatu. Dan bukan hanya mengajar, juga akan mengingatkan. Artinya, 3 tahun Yesus bersama dengan murid, tentu banyak ajaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi persoalannya belum tentu murid catat. Dan otak manusia kan daya ingatnya terbatas. Bisa saja mereka lupa. Maka kalimat selanjutnya akan mengingatkan kamu apa yang sudah kukatakan, yang sudah keajarkan. Jadi Roh Kudus selain mengajar juga mengingatkan ulang. Dan saya alami betul ya tuh. Kadang-kadang saya dalam khotbah, terutama di hari Sabtu saya khotbah, saya suka buka forum tanya jawab. Dan untuk buka forum tanya jawab itu nggak gampang. Kalau Anda tidak benar-benar memahami Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau ada yang bertanya Anda tidak bisa jawab kan malu. Makanya coba Anda lihat. Mana ada yang khotbah pendeta-pendeta, ada sedikit lah yang berani membuka forum tanya jawab. Nggak ada. Ataupun sedikit sekali.
Karena pendeta nggak mau cari resiko. Ketika ada yang bertanya, dia nggak bisa jawab. Nah kan gelagapan, ketahuan ilmu pendetanya kurang. Makanya saya juga punya risiko ketika saya membuka forum tanya jawab. Ketika ada yang bertanya saya nggak mengerti gimana. Nah, saya alami ketika saya buka forum tanya jawab, saya mohon pimpinan Roh Kudus, seringkali ayat yang saya enggak, mereka tanya, jadi ayat itu bisa muncul di kepala saya. Padahal, saya awalnya nggak ngerti ayat itu. Tapi, buka ayat ini, buka ayat itu. Itu masalahnya, mengingatkan. Memang ayat itu mungkin pada saya baca, tapi lupa. Tapi begitu ditanyakan langsung, saya, oh ayatnya di sini. Kita lihat mengajar. Kisah Rasul 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Di zaman dulu Alexandria itu terkenal sekali karena kota pendidikan. Jadi banyak orang-orang pintar di sana. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Perhatikan kata roh. Roh Kudus mendorong Stefanus berbicara. Pintar berbicara, dia mengungkapkan faktanya. Sampai mereka yang berdebat dengan Stefanus kalah. Akhirnya mereka jadi marah. Karena mereka itu benci, tidak bisa melawan Stefanus. Akhirnya Stefanus dibunuh oleh mereka. Bersyukurlah bahwa saya belum dibunuh oleh pendeta-pendeta lain. Walaupun banyak pendeta yang mengatakan ajaran Pak Nathan sesat. Kenapa dikatakan ajaran saya sesat? Karena ajaran saya berbeda dengan mereka. Ajaran saya menitik kembali ke Alkitab. Ajaran saya menitik kembali ke gereja rasul. Jadi ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta, itu yang sedang saya ajarkan. Makanya di gereja saya menjalankan 5 doktrin yang dijalankan oleh gereja awal. Baptisan, perjamuan kudus, basuh kaki, Roh Kudus, hari Sabat. Nah oke lah, baptisan perjamuan Roh Kudus ini masih dipegang oleh gereja sekarang. Apakah sudah sesuai Alkitab? Masih sama dengan gereja rasul-rasul enggak? Tapi ada 2 yang sudah hilang, yaitu basuh kaki dan hari Sabat. Makanya gereja kami ada ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Karena itu kalau Anda ingin ikut hari Sabat, hari Sabtu, ya bisa ibadah di tempat kami. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti Alkitab. Tadi saya sudah katakan, kita baca ayatnya. Lukas 24:44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus membagi kitab suci Perjanjian Lama menjadi 3 kelompok. Taurat Musa terdiri dari 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis Nabi Musa. Nah kemudian kitab nabi-nabi dikelompokkan, nabi besar, nabi kecil, semua nabi. Tapi ada satu kitab yang Yesus pisahkan sendiri, kitab Mazmur. Kenapa Mazmur nggak dimasukkan ke dalam kitab nabi-nabi? Tapi berdiri sendiri? Karena penulis kitab Mazmur itu hampir 10 orang. Penulis terbanyaknya itu adalah Raja Daud. Tapi intinya, kitab suci Perjanjian Lama dari kitab Taurat saja sudah menceritakan tentang Yesus. Nah, ketika kita membaca kitab Kejadian, kitab Taurat Musa, kita ketemu Yesus enggak? Enggak. Jangankan dulu, sekarang pun bangsa Yahudi yang terkenal otaknya encer, yang banyak melakukan penelitian, penemuan-penemuan, yang banyak memperoleh piala Nobel, ketika membaca kitab suci mereka, pakai bahasa mereka, peristiwa sejarah terjadi di tempat mereka, apakah mereka mengerti? Mereka menangkap? Enggak. Sampai sekarang orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus. Bukan berarti enggak ada ya, mayoritas orang Yahudi tidak percaya Yesus. Karena pikiran mereka tidak dibukakan untuk mengerti Alkitab. Sama dialami Petrus, rasul-rasul lain. Ketika mereka baca Alkitab, mereka nggak mengerti. Dan akhirnya, Yesus buka pikiran mereka. Karena hanya Yesus yang bisa membuka pikiran murid-murid untuk mengerti Alkitab. Jadi, Anda baca Alkitab, hafal Alkitab. Tapi kalau Tuhan tidak membukakan, Anda tetap tidak bisa mengerti.
Jika Tuhan Yesus tidak membuka pikiran seseorang untuk mengerti Alkitab, orang itu tidak akan bisa mengerti. Walaupun dia sudah ikut STT, memiliki banyak gelar akademis, bahkan walaupun dia sudah berulang kali baca Alkitab, kitab Kejadian, Wahyu Kejadian, berulang kali dia baca, bahkan dia banyak hafal ayat-ayat Alkitab, tetap tidak bisa mengerti kalau Tuhan tidak bukakan pikirannya. Karena itu di ayat yang ke-45 di Lukas pasal 24 tadi, Tuhan membuka pikiran murid-murid sehingga mereka baru bisa mengerti kitab suci. Betul nggak? Lukas 24:45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak buka pikiran kita, kita tidak akan bisa mengerti kitab suci. Walaupun kita sudah baca berulang kali, tetap tidak bisa mengerti. Contoh ya, contoh nih. Bahwa Tuhan membuka pikiran. Kalau Anda baca Matius pasal 28 ayat pertama, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yesus perintahkan baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi apakah Anda tahu? Tidak ada satu pun contoh praktek baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Semua cara baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Di kitab Kisah Rasul tercatat 4 kali baptisan dilakukan secara kolektif. Semuanya membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 8 ayat 16 dibaptis dalam nama Yesus. Kisah Rasul 10 ayat yang ke 10 ayat 48. Kisah Rasul 10 ayat 48 dibaptis dalam nama Yesus. Kisah Rasul 19 ayat yang kelima dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Kenapa gereja hari ini membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang dipegang Katolik? Atau sinode-sinode tertentu? Nah, atau yang dipegang oleh GBI Pantai Kosta. Gabungan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena tidak memahami apa yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Sekarang saya bukakan. Matius 28 ayat 19, Yesus tekankan, baptislah mereka dalam nama. Dalam nama. Pegang dulu, nama. Apakah kata Bapa, Anak, Roh Kudus itu nama? Bukan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Berarti ketika melakukan baptisan kita harus cari dulu nama Bapa siapa, nama Anak siapa, nama Roh Kudus siapa. Baru akan kita tahu. Nama Bapa itu siapa? Apakah Allah Bapa punya nama atau enggak? Banyak orang tafsirkan, oh nama Bapa adalah Yahweh, YHWH. Apakah itu? Enggak. Nama Bapa adalah Yesus. Kenapa saya katakan nama Bapa adalah Yesus? Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11 dan 12. Yesus ketika berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam namamu. Itu murid-murid. Kuduskanlah murid-murid dalam namamu. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Bapa di sorga itu punya nama. Nama Bapa dikasihkan ke anak. Kapan peristiwa nama Bapa dikasih ke anak? Peristiwanya adalah waktu Maria sedang mengandung. Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Akhirnya malaikat Tuhan lewat mimpi kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus bukan dicari Yusuf dan Maria. Sama seperti orang tua mau kasih nama anak, cari buku nama. Sekarang buku nama itu lebih tebal dari Alkitab. Yusuf, Maria tidak usah repot-repot mencari nama untuk bayi yang dikandung dari Roh Kudus. Karena sudah dititipkan Allah lewat malaikat. Itu peristiwanya. Nah, nama anak Yesus itu kan sudah gampang. Nama Roh Kudus, nah itu yang penting. Okay? Di atas sudah saya jelaskan bahwa untuk mengerti isi Alkitab harus dituntun oleh Roh Kudus. Masalahnya adalah bagaimana atau apa hubungan Roh Kudus dengan Yesus. Sedangkan di sini dikatakan yang bisa membuka pikiran kita mengerti Alkitab adalah Yesus. Sedangkan saya jelaskan untuk bisa memahami Alkitab harus dituntun oleh Roh Kudus. Lalu apa hubungan Yesus dengan Roh Kudus? Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada pelajaran
sesi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kemudian Kisah Rasul 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan kembali. Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Lalu ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai murid-murid sampai akhir zaman, menyertai kita sampai akhir zaman ketika kita melakukan penginjilan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita dalam penginjilan? Perhatikan Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Jadi ketika kita lakukan penginjilan, Roh Kudus akan menyertai. Lalu Roh Kudus itu roh siapa? Roh Kudus itu rohnya Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Disalurkan lewat Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Jadi untuk lebih jelas begini. Maria mengandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Nah, berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Karena yang masuk itu Roh Kudus. Lalu Roh Kudus dikandung 9 bulan. Akhirnya Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang disebut Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus rohnya Yesus sendiri. Roh Kudus rohnya Yesus sendiri. Nah, kalau Roh Kudus membuka pikiran kita memahami Alkitab, sama artinya artinya Tuhan Yesus yang membuka pikiran kita untuk memahami Alkitab. Nah, yang menjadi persoalannya adalah apa sih tanda-tanda sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, itu sudah saya kupas pada sesi yang kelima. Apakah Anda sebagai pendeta sudah dipenuhi Roh Kudus? Tanda buktinya apa? Nah, kemudian di sesi yang ke-10 saya sudah jelaskan juga bagaimana supaya engkau dipenuhi Roh Kudus. Cara mohon Roh Kudus. Karena itu ikuti 25 sesi ini, saya yakin Anda akan dapat Roh Kudus dan Anda akan dipimpin Roh Kudus di dalam pelayanan sehingga Anda memahami Alkitab dengan baik. Kita berlanjut ke sesi yang ke-20 minggu depannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembali Tuhan sudah menyingkapkan bagi kami sesi yang ke-19. Betapa pentingnya Roh Kudus itu untuk kami, terutama hamba-hamba Tuhan. Agar Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami memahami kebenaran Alkitab. Supaya kami tidak menjadi penyesat. Supaya ajaran kami tidak menyimpang. Kami menjadi orang buta yang menuntut orang buta. Dan akhirnya kami diperalat setan untuk melakukan penyesatan karena kami tidak memahami kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami, tuntunlah kami, singkapkan bagi kami, pakai kami, utuslah kami, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami benar-benar menjadi hamba-Mu, hamba yang benar-benar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan dosen-dosen teologi, para pendeta-pendeta, ketika mereka mengajar, kiranya Tuhan menuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sampai mereka benar-benar dipenuhi Roh Kudus dan memahami kebenaran Alkitab. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ke-20. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti Sekolah Tinggi Teologi STT GCC, Jesus Class Curriculum. Setiap sesi pelajaran itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Ini adalah mata kuliah pelajaran di STT GCC. Kalau ini bisa diikuti online. Judulnya, hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti Alkitab. Pertanyaan pertama, Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Karena itu berpotensi memunculkan 2 hal yang sangat serius. Yang kedua, tuliskan 4 poin sebagai bukti bahwa Alkitab itu memang sulit sekali untuk dimengerti. Yang ketiga, tuliskan 3 alasan bahwa para hamba Tuhan harus dan mutlak mengerti kebenaran Alkitab.
Yang keempat, tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan jika kita memegang ajaran manusia, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Yang kelima, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa orang buta yang menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Yang keenam, tuliskan teks ayat Alkitab, penyesatan memang harus terjadi, tetapi orang yang melakukan penyesatan akan dihukum oleh Tuhan. 7. Tuliskan teks ayat Alkitab yang membuktikan bahwa para penulis kitab di Perjanjian Lama juga dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ke-8, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita pada kebenaran. 9. Tuliskan teks ayat Alkitab bahwa murid-murid Yesus membaca Alkitab, namun mereka juga tidak mengerti sampai Tuhan akhirnya membuka pikiran mereka. Yang ke-10, yang membuat kita mengerti Alkitab adalah Roh Kudus. Apa hubungan antara Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Silakan Anda jawab. Ketik rapi dan kirimkan lewat email ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.